Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur akan pagi hari ini kita semua dapat kembali berkumpul bersama di rumah masing-masing ataupun juga di tempat Bapak, Ibu, Saudara berada untuk beribadah dan menikmati kasih Tuhan melalui pujian dan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita datang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita untuk kita akan beribadah dan menyembah Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, walaupun pandemi COVID belum berakhir, tetapi tetaplah hati kita meluap dengan rasa syukur hanya kepada Allah. Karena Dialah Allah yang menciptakan kita, manusia, dan seisi dunianya. Untuk itu, mari kita meninggikan namanya. Wahyu 4 ayat 8 berbunyi, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah kebesaran dan keagungan Tuhan Allah kita. Marilah kita bersama-sama pujikan, suci, suci, suci.
bersama-sama kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Pagi hari ini kami mengucap puji dan syukur kami Tuhan. Kami mengawali dengan memanjatkan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat dan kasih yang masih Engkau berikan kepada kami semua sampai hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Di balik kebaikan-Mu ini Tuhan, kami sebagai manusia yang terbatas, kami pun juga terkadang terlena dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlepas dari itu semua Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk studi kami, maupun juga untuk setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan sepanjang minggu kemarin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dikala kami menikmati setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, terkadang kami pun juga sebagai manusia yang terbatas, kami pun juga jatuh di dalam dosa. Ampunilah kami Tuhan dan layakkanlah kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan-Mu Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan dan meninggikan nama-Mu, dan pada akhirnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau bungkus tutup rapat dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang diucapkan dari mulut bibirnya bisa kami lakukan seperti apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga jalan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap puji dan syukur kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tema firman Tuhan hari ini ialah beban bagi yang terhilang. Bulan September ini merupakan bulan misi. Pujian yang akan kita nyanyikan sebentar lagi ialah pujian yang terus mengingatkan kita untuk selalu memberitakan Injil Tuhan dengan tidak bosan-bosannya. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang yang perlu diselamatkan. Penulis lagu him yang akan kita nyanyikan sebentar lagi ini ialah Charles H. Gabriel. Konon sepanjang hidupnya ia telah menciptakan kurang lebih 7.000 sampai 8.000 lagu. Singkat cerita, Charles diminta untuk menuliskan sebuah lagu untuk keperluan konferensi misi. Maka ia dengan semangat menuliskan lagu dengan judul Send the Light atau Kirimlah Terangmu. Dan itu semua diambil dari hikmat Paulus di Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Di mana Paulus yang gagal memberitakan Injil di wilayah Asia, kemudian mendapatkan mimpi seseorang dari daratan Makedonia, berseru dan meminta pertolongan. Kepada mimpi itulah diyakini oleh Paulus sebagai petunjuk dari Tuhan bahwa ia harus ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Dari Makedonia inilah Injil lalu masuk ke daratan Eropa dan dari Eropa menyebar ke seluruh dunia. Kiranya lagu yang akan kita naikkan dan kita pujikan ini penuh ungkapan dan juga memperluas Injil Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita pujikan, Kirimlah Terangmu.
Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Kehadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memiliki beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Sudahkah rasa cinta akan kebenaran firman Tuhan mendorong kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini, karena buah pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan kepadanya ketika jiwa kita dipanggilnya. Untuk itu mari kita pujikan Bila Jiwaku Dipanggilnya. Bila jiwaku dipanggilnya, layak aku
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Shalom jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama mengingatkan kami tentang siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Dan bagaimanakah seharusnya kami merespon terhadap Engkau, pencipta, penebus, dan penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 23. Dilanjutkan nanti Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan di dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat sosok pria yang ada di layar ini, maka tentulah saudara setuju kalau dikatakan bahwa pria ini ganteng. Ganteng, menarik. Tapi bukan cuma ganteng dan menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pria ini juga terkenal ramah ketika berinteraksi dengan orang lain. Dia juga punya latar belakang dibesarkan dalam keluarga dalam tradisi kekristenan. Walaupun dibesarkan oleh ibu dan papa tirinya. Dia juga punya latar belakang pendidikan seorang psikologi. Jadi dia tamatan jurusan psikologi dan bekerja pada sebuah partai dan merupakan kader partai yang sangat potensial untuk kedepannya. Nah, dari keterangan ini bagaimana respon kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kalau oma dan opa kemudian berpikir, wah ini ideal sekali nih untuk dijadikan sebagai mantu. Atau para gadis kemudian mengatakan, wah cocok juga ya untuk jadi calon suamiku. Apakah demikian? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun sayang pria ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak hidup lagi karena namanya adalah Ted Bundy. Ted Bundy, namanya adalah Ted Bundy. Dia sosok pria ini akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena terbukti melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap puluhan gadis di berbagai kota di Amerika Serikat. Kasus dia ini sontak membuat kaget warga Amerika pada waktu itu. Dan suatu hari ketika sebelum dia dieksekusi, dia diberikan kesempatan memilih bertemu dengan siapa dia ingin berbicara. Dan ketika dia ingin diberikan kesempatan demikian, maka dia memilih bertemu dengan seorang konselor yang bernama James Dobson. Dia ketemu dan wawancara berbicara dengan James Dobson ini cukup lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akhirnya dari wawancara ini kita bisa melihat beberapa hal yang berkaitan dengan pemuda ini. Pemuda ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang mencengangkan banyak orang. Kenapa? Karena dari remaja dia ini sudah terpapar dengan namanya pornografi. Ketika dia menemukan majalah porno ada di dalam tong sampah, kemudian dia ambil, dia lihat dan merasa menjijikkan, dia lempar lagi, buang majalah tersebut.
Tapi kemudian dia dalam hati dia itu, wah kenapa dibuang? Nah mendingan diambil disimpan, siapa tahu nanti bisa dilihat lagi dan sebagainya. Akhirnya dia ambil, dia sembunyikan dan dia lihat ketika orang tuanya tidak memperhatikan dia. Dan itu terus dilakukan, kemudian mencari hal-hal lainnya. Sampai akhirnya dia mengatakan bahwa pornografi dari remaja begitu menjerat saya. Dan kemudian mengakibatkan saya ingin lebih dan lebih lagi. Dan akhirnya membuat saya akan menggiring saya kepada hal yang sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal lain yang kita bisa lihat adalah latar belakang keluarga dia yang cukup runyam itu juga membentuk dia akhirnya menjadi seperti demikian. Dan kemudian kalau dikatakan bahwa kemudian dalam cerita dia ketika kesaksian dia kepada James Dobson, kemudian dia mengatakan bahwa dia menyadari bahwa setelah dia melakukan pembunuhan, kemudian dia itu ada suatu perasaan yang takut, ngeri saudara sekalian. Dan dia berkata, kenapa dia itu bisa bersikap demikian? Tetapi dia mengatakan bahwa ada suatu lubang yang sangat dalam di dalam diri dia yang mengakibatkan dia itu takut. Tetapi kemudian setelah itu dia kemudian keluar mengatasi ketakutan tersebut dan kemudian melakukan lagi. Kemudian setelah melakukan lagi kemudian dia merasa ketakutan yang sangat kengerian. Tetapi kemudian dia lakukan lagi dan terus berulang siklus yang demikian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau kita katakan itu kan di luar Bapak. Itu kan di luar Pak Pendeta. Nah bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia begitu banyak kasus-kasus kita bisa melihat. Tentu saudara masih ingat kasus sate sianida. Karena seorang wanita karena diputusin oleh pacar dia. Kemudian dia memasak sate. Kemudian dia mengirimkan sate yang sudah diberikan racun sianida melalui pertolongan seorang ojol. Kemudian karena tidak diterima maka ojol ini kemudian daripada dibuang dia memberikan kepada anaknya satenya dan akhirnya anaknya mati. Karena sakit hati diputusin kemudian dia berusaha membunuh pacarnya itu tetapi kemudian kena orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari dua kasus ini kita bisa melihat kenapa manusia bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa. Dan di sini kita bisa melihat sebenarnya kita bisa mencari berbagai alasan kenapa manusia bisa bertindak demikian. Tetapi sebenarnya di dalam diri manusia itu ada suatu hal yang paling mendasar, yang paling mengganggu manusia itu yaitu dosa manusia itu sendiri. Dan bukankah kita bisa melihat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua keturunannya mempunyai status dosa. Semua keturunan Adam dan Hawa adalah orang berdosa, termasuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia di dalam keberdosaannya itu kemudian manusia kemudian bisa saja melakukan hal-hal yang tidak dipikir, tidak diperkirakan kenapa bisa melakukan demikian. Dan salah satu pengertian dosa yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, sebab upah dosa. Kata dosa yang dipakai itu adalah hamartia. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Jadi kalau ada olahraga panahan, maka anak panah itu tidak tepat di tengah-tengah, melenceng ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawah. Enggak tepat di tengah-tengah. Itu hamartia. Nah yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hamartia itu mirip dengan kata harmatia itu mempunyai gender Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pamannya kita mengatakan pamannya he atau she, he untuk laki-laki, she untuk yang perempuan, maka hamartia itu mempunyai gendernya itu adalah feminim. Kalau dia berdiri sendiri. Kata asalnya hamartia itu gendernya adalah feminim. Tetapi kalau dia berbentuk kata kerja maka gendernya menjadi maskulin. Pengertiannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi kata dosa itu kalau dia berdiri sendiri gendernya feminim itu bagaikan menggambarkan rayuan dia yang sangat-sangat luar biasa. Bagaikan rayuan wanita yang begitu dahsyat. Kemudian kalau kata hamartia ketika masuk kata kerja dia bergender maskulin. Ini menggambarkan bahwa kekuatan dari dosa itu bagaikan kekuatan seorang laki-laki yang sangat kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau digabungkan artinya dosa itu punya suatu rayuan yang sangat-sangat kuat sekali. Rayuan yang sangat dahsyat
Dan ketika itu terjadi, maka dia punya satu kekuatan yang dapat menggerakkan orang, kemudian menarik orang, bahkan dapat membelenggu orang tersebut, bahkan dikatakan dapat memperbudak orang tersebut. Itu penggambaran Rasul Paulus sudah mengatakan demikian. Jangan lagi kamu diperhambakan oleh dosa. Artinya dosa itu bagaikan punya kekuatan yang memperhamba seseorang. Sehingga akhirnya orang itu melakukan apa yang dosa itu mau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mencermati dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita akan mendapati bahwa ada satu kekuatan yang lain, yaitu si iblis, yaitu si jahat yang terus menggoda manusia untuk jatuh di dalam dosa, untuk tidak taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Maka si iblis berusaha dengan segala bujuk rayunya itu, contohnya dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa tentulah Allah berfirman bahwa semua tanaman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Kemudian si Hawa mengatakan, oh tidak, semua boleh makan kecuali yang satu ini, kalau dimakan akan mati. Kemudian si iblis memutarbalikkan fakta, enggak, kamu enggak mati, tetapi kamu hidup. Kamu menjadi seperti Allah dan kamu tahu yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis berusaha menuduh Allah itu jahat ketika memberikan peraturan-peraturan yang ada di Taman Eden tersebut. Bahkan kemudian iblis berusaha mengiming-iming si Hawa dengan mengatakan bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu yang baik dan yang jahat dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bujukan si iblis ini lebih kurang sama dengan pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bentuknya lebih smooth, lebih halus dan menina-bobokkan manusia. Sehingga manusia berpikir, enggak apa-apalah saya lakukan demikian. Enggak apa-apa deh kalau pada akhirnya saya selingkuh. Toh juga banyak orang yang melakukan perselingkuhan, yang penting tidak ketahuan. Atau yang kemudian mengatakan gak apa-apalah melakukan hubungan seksual dengan pacar saya walaupun belum menikah. Toh juga sebentar lagi saya juga akan menikah. Atau Anda yang butuh uang kemudian mengatakan gak apa-apalah korupsi kecil-kecilan. Saya korupsikan gak banyak-banyak, dikit saja sesuai dengan kebutuhan saya, mendesak sekali. Saya kan beda dengan koruptor kelas kakap yang mengambil begitu banyak uang perusahaan saya. Nah, kalaupun saya ketahuan nanti saya akan minta maaf sama bos saya, pastilah bos saya akan mengerti. Nah, ini bujukan-bujukan yang terus membuat bersuara di telinga kita dengan mengatakan gak apa-apa lakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa si iblis begitu gencarnya, bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam setiap kita untuk dibawanya jatuh dalam dosa, untuk tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dosa itu dibuahi dalam sikap dan perbuatan kita, maka haruslah kita menyadari ada berbagai konsekuensi, ada berbagai akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Kita bisa melihat berbagai macam akibat konsekuensi yang dapat seseorang terima. Bisa berupa konsekuensi ketika masih hidup di dalam dunia. Koruptor yang kemudian akhirnya ketahuan dan dihukum masuk di dalam penjara. Kemudian selain itu bukan cuma berupa hukuman fisik, tetapi juga ada hukuman hati nurani yang terus menerus menuduh diri kita bahwa kamu salah, kamu keliru, kamu gak benar, uang yang kamu pakai itu uang korupsi. Satu kali ada seorang koruptor kelas menengah, dia mengakui koruptor kelas menengah karena dia tidak mau disamakan dengan kelas kakap. Kemudian dia mengatakan bahwa dalam hidup saya sudah melakukan korupsi. Tetapi kemudian saya memutuskan cepat-cepat berhenti dari pekerjaan itu karena saya tahu kalau saya tetap di sana, maka suatu saat saya akan ketahuan. Daripada saya diketahui, terbukti, saya berhenti baik-baik dari pekerjaan tersebut. Kemudian saya merasa hidup saya tenang. Tetapi tahukah saudara sekalian, katanya, setiap saya mengunjungi mall, saya membeli baju, kemudian ada suara dalam hati mengatakan itu baju korupsi. Setiap saya membeli sepatu, seakan-akan ada yang berkata dalam hati saya, itu sepatu hasil korupsi.
Saya beli makanan saudara sekalian, bawa makan keluarga di restoran, keluarga saya senang, bahagia, sukacita. Tapi dalam hati saya, kamu bayar dengan uang korupsi kamu. Betapa hidup saya itu sungguh-sungguh tidak nyaman. Betapa hidup itu sungguh-sungguh tidak damai sejahtera. Karena saya tahu bahwa itu hasil korupsi. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bentuk konsekuensi lainnya hukuman hati nurani yang terus menuduh bahwa itu enggak benar, itu hasil korupsi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukuman lain dapat disaksikan bagi orang yang melakukan dosa, perselingkuhan dan sebagainya, menjadikan keluarga berantakan, anak kemudian entah bagaimana keadaannya ketika keluarga akan memutuskan perceraian. Dan dampak psikologis yang paling berat adalah pada anak. Anak-anak korban perceraian sungguh menyimpan bara api kekecewaan yang begitu dalam dan suatu saat bisa keluar dalam sikap dan tindakan anak-anak tersebut. Bapak Ibu sekalian, apalagi konsekuensi yang seseorang dapat tanggung, yang harus ditanggung. Alkitab mengatakan bahwa Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut yang dimasukkan di sini bukanlah berbicara maut ketika kita meninggal di dalam dunia ini. Maut yang digunakan di sini berbicara tentang suatu hukuman kekal selama-lamanya. Suatu berita yang mungkin sudah sering kita dengarkan tetapi kemudian kita abaikan Bapak Ibu sekalian. Bahwa ada api neraka yang siap menunggu saudara sekalian yang tidak dapat membereskan dosa di dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berbagai macam konsekuensi yang harus ditanggung apabila seseorang tidak bisa membereskan dosa yang ada pada hidup mereka. Saudara sekalian, namun di tengah-tengah keadaan demikian saya ingin memberitakan suatu kabar baik kepada saudara sekalian. Bahwa saudara tidak sendirian menghadapi persoalan dosa dalam hidup ini. Dan bahwa ada banyak orang yang bersama bergumul dengan konsekuensi yang mereka harus tanggung di dunia ini. Akibat dosa yang mereka lakukan. Ada kabar baik yang ingin saya bagikan kepada saudara. Bahwa Allah mengerti bahwa bagaimanapun manusia mengupayakan penyelesaian dosa ini, manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Walaupun manusia melakukan perbuatan baik di sepanjang hidupnya, tetapi di mata Allah, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa perbuatan kesalehan manusia itu bagaikan kain kotor. Oleh karena itu Allah mengerti bahwa tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelesaikan persoalan dosa di dalam hidup manusia. Karena dosa manusia itu akan terus-menerus dilakukan. Dan kabar baik yang ingin saya bagikan bahwa Allah memberikan jalan pendamaian bagi setiap kita. Di dalam keadilan Allah, maka Allah seharusnya menghukum Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian untuk menanggung dosa kita masing-masing. Tetapi di dalam kasih-Nya kemudian akan memanggil kita, akan membawa kita kepada pemulihan, akan membawa kita keluar dari hukuman tersebut. Dan kasih dan keadilan itu kemudian bersatu di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka inilah yang menjawab dari kasih dan keadilan Allah yang harus dinyatakan bagi setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara pernah mendengar tentang kasih Kristus di atas kayu salib. Tetapi adakah kasih itu masih berbicara keras di dalam hidup saudara? Apakah kasih itu masih bersuara lantang? Untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah manusia berdosa dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa kita. Dan sepenuhnya kita bergantung kepada kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah betapapun dalamnya kita pernah jatuh di dalam dosa, maka pandanglah salib Kristus. Karena Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus sudah mati dan Dia menawarkan pengampunan kepada setiap kita. Dan hanya melalui darah-Nya lah maka kita orang berdosa dapat
diampuni. Jika demikian, apakah yang harus kita perbuat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Marilah kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Kristus. Berimanlah kepadanya. Datanglah kepada Allah. Mintalah pengampunan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Mintalah supaya darah Kristus itu kembali menyucikan hidup saudara. Mintalah darah yang sangat mahal itu untuk membersihkan hidup kita. Akuilah hal-hal yang tersembunyi yang telah sekian lamanya saudara sembunyikan dari keluarga-keluarga saudara, dari pasangan saudara. Akuilah itu di hadapan Allah. Mohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita kemudian menempelkan tangan kita di dada kita masing-masing. Tangan melambangkan perbuatan kita, sikap kita yang mendukakan Tuhan, yang melakukan dosa-dosa di dalam hidup kita. Dan dada melambangkan hati kita yang tempat di mana kita harus sekali lagi meminta pengampunan kepada Tuhan. Agar Tuhan menyucikan kita, agar Tuhan membersihkan kita kembali dari dosa-dosa kita. Mari saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita menempelkan tangan kita di dada kita. Kita mohon sekali lagi pengampunan dari Tuhan. Izinkan saya untuk menolong saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ikutilah setiap kalimat yang saya ucapkan. Ya Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya manusia penuh dengan dosa. Saya sadar ada banyak dosa tersembunyi di dalam hati saya yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh pasangan saya, orang tua saya maupun oleh anak saya. Saya sadar saya tidak berdaya dalam jeratan dan belenggu dosa. Berulang kali saya berusaha untuk bangkit, tetapi saya jatuh lagi. Berulang kali saya mengandalkan diri saya, tetapi saya gagal. Ampuni saya ya Tuhan. Hari ini saya mau datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Memohon kuasa Kristus, kuasa darah Kristus untuk menyucikan saya kembali. Membasuh dosa saya, membersihkan pikiran saya, memurnikan motivasi dan kehendak saya, mencelikkan mata hati saya, agar hidup saya berkenan di hadapan Tuhan, agar saya dapat menjalani hidup ini dengan damai sejahtera dan bukan dengan rasa bersalah, dengan sukacita bukan dengan kepahitan hidup, dengan kasih dan bukan dengan mengumbar kebencian, dengan perasaan bebas dari kepahitan hidup, dengan semangat bagi Tuhan dan bukan bagi diri sendiri. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menyucikan dan membebaskan saya. Mohon Tuhan pimpin perjalanan hidup saya selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus tahu betul makna dari pengampunan melalui darah Kristus. Sehingga dia berulang kali menyuruhkan supaya hidup orang percaya. Supaya orang hidup percaya kepada Kristus. Dan setelah kita percaya kepada Kristus, mengandalkan Kristus dalam hidup kita, adakah kita punya hati bagi orang-orang yang belum diselamatkan? Roma 9 ayat 1-3, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku rela terkutuk, terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, demi orang Israel,
saudara-saudara dan sebangsaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah mengalami anugerah pengampunan dari Kristus, ceritakanlah pengalaman percaya kita kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita. Ceritakanlah bagaimana anugerah Tuhan itu Anda alami. Dan kiranya membawa orang untuk memandang kepada salib Kristus. Ada banyak orang di luar ini yang saat ini membutuhkan kabar baik Injil keselamatan tersebut. Ceritakanlah dan biarlah kabar baik itu mampir, hadir pada orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang Injil, kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus bagi setiap manusia berdosa, termasuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mau mati bagi kami semua. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami terus membawa kabar baik itu, menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian mengenang Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari saya mengajak kita mengingat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Dia bergumul di Getsemani, dia disalib di kayu salib. Mengenang Tuhan. Sejenak di hadapan Tuhan. Mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia mengingat kita.
Dia menderita, dia berdoa, dia disalib demi kita. Mari kita mengingat dia. Silakan berdoa secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa untuk kami orang berdosa ini. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami beroleh hidup yang kekal. Di kayu salib, di Taman Getsemani, Engkau bergumul. Di tempat itu Engkau mengingat kami, ya Tuhan. Ketika kami bersama pada pagi hari ini akan mengikuti perjamuan kudus, kiranya Tuhan setiap kami juga boleh mengingat tentang Tuhan, tentang pengorbanan-Mu, tentang pengampunan-Mu, tentang penggantian yang Engkau lakukan bagi kami. Bapa, terima kasih. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami mengambil roti, ketika kami mengambil cawan, yang mengingatkan kami tentang tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Sesungguhnya kita pun adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi Tuhan berkasih karunia. Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan utus untuk mengasihi kita. Dan kita boleh mengalami penebusan itu. Sehingga kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bersama Bapak Ibu Saudara kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan ketika kita bersama mengulurkan tangan, mengambil roti dan anggur, ingatlah, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Tadinya kita terhilang, kini kita dipeluknya. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, lambang darahnya. Inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, baik yang ada di ruangan ibadah ini ataupun di rumah masing-masing, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang
belum dibaptis dewasa atau DCD, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis atau DCD untuk menahan diri, untuk tidak terlibat, untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silakan mengikuti katekisasi, lalu dibaptis atau DCD, dan dalam perjamuan kudus berikutnya kita akan semeja bersama dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, saya persilahkan untuk mengambil roti, mempersiapkan roti dan anggur, dan kepala keluarga atau orang yang dituakan di rumah bisa membagikan roti dan anggur, dan nanti kita akan bersama-sama memakan dan meminumnya. Silakan. Mari bersama kita mengangkat roti yang mengingatkan kepada kita tentang tubuh Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita memakannya. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang mengingatkan kami tentang tubuh-Mu yang terluka. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kiranya setiap kali kami memakan roti ini, hati dan pikiran kami selalu diingatkan betapa mahalnya hidup yang sudah Tuhan baharui ini. Dan biarlah kami boleh memuliakan Tuhan dengan kami boleh hidup melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita memakannya. Mari bersama kita mengangkat cawan yang berisi anggur, yang mengingatkan kepada kita tentang darah Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita meminumnya. Di tangan kami saat ini, kami memegang cawan yang berisi anggur, ya Tuhan. Yang mengingatkan kepada kami tentang darah-Mu. Tubuh-Mu terluka, darah mengalir dari tubuh-Mu. Darah penderitaan, darah pengorbanan. Dari penderitaan-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan, kami diampuni. Terima kasih ya Tuhan, untuk penggantian yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Biarlah semuanya ini mengingatkan kami, supaya kami boleh hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita meminumnya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami diberikan waktu lagi untuk melakukan perjamuan kudus. Memecahkan roti, menuangkan anggur dan meminumnya. Apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan, untuk mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat. Engkau mau mati bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Allah. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan biarlah Tuhan ingatan akan kasih-Mu boleh terus ada dalam hati kami dan terus mewarnai hidup kami. Yang mengingatkan kami supaya kami boleh menjalani hidup panggilan Tuhan ini dengan setia, dengan benar ya Tuhan. Supaya kami dalam dunia ini, kami boleh hidup bagi Tuhan dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di surga, kiranya ingatan akan kasih-Mu juga boleh meneguhkan kami. Ketika kami bergumul dengan begitu banyak masalah, tantangan di dunia ini. Ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
Ada Allah yang selalu menopang kami. Dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ketika kami juga bergumul ya Tuhan menghadapi godaan. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau ada dalam diri kami. Dan Allah Roh Kudus yang akan terus memberikan kami hikmat, kuat, kuasa untuk kami boleh menang terhadap berbagai macam godaan. Ingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjuang sendirian. Bapak, biarlah ingatan akan kasih-Mu boleh terus ada dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini. Supaya gereja-Mu ya Tuhan boleh terus mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil, membagikan kasih-Mu, mengumandangkan terus kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh terus menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati para hamba Tuhan, berkati para majelis, berkati seluruh jemaat Tuhan, para aktivis, di mana kami boleh bersatu hati bergandengan tangan melayani Tuhan. Supaya sungguh ya Tuhan kami boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang di kota Malang ini. Bapak di surga kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di kota Malang, pakai terus gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh terus juga setia memberitakan Injil Tuhan, mengumandangkan kasih karunia Tuhan bagi kota Malang, dimanapun gereja-Mu ini Tuhan tempatkan. Bapak di surga kami terus berdoa juga untuk bangsa kami. Kami terus bergumul ya Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Berat rasanya Tuhan kami melewati menghadapi pandemik ini. Tapi kekuatan kami bukanlah kekuatan manusia. Tapi kekuatan kami adalah di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Baik pemimpin yang ada di pemerintahan pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati semua pemimpin kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan ya Tuhan untuk bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi semua efek dari pandemi COVID ini. Begitu juga Tuhan vaksinasi yang masih terus digalakkan. Kiranya ini boleh terus dilakukan dengan baik ya Tuhan. Masyarakat juga boleh dengan memberikan respon yang positif untuk mau menjalankan mengikuti vaksinasi ini. Begitu juga Tuhan untuk kami menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Sebagai suatu bentuk di mana kami juga membantu pemerintah kami untuk pencegahan penyebaran dari COVID ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pendidikan dari anak-anak kami di masa pandemik ini. Tuhan bantu mereka semua. Tidak mudah juga mereka Tuhan menjalankan proses belajar di dalam masa-masa pandemik ini. Tuhan berikan terus semangat dan sukacita bagi anak-anak kami. Dan terus Tuhan perlengkapi mereka. Hamba mau berdoa juga Tuhan untuk kondisi ekonomi yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan juga boleh berkati mereka semua. Berikan hikmat, berikan kecukupan, dan berikan solusi yang tepat, yang terbaik. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh mampu untuk menghadapi masalah-masalah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan sakit. Tuhan tiliklah mereka semua, pulihkan, sembuhkan. Dan biarlah Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini kami boleh teguh di dalam Tuhan. Jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan berkati. Dan kami mau belajar Tuhan untuk boleh terus bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena itu ya Bapak berkati persembahan yang akan kami kumpulkan. Dan kami juga akan memberikan hidup kami buat Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Bapak terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Amin. Perjamuan kudus kita selesai. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bulan ini gereja kita mengingat bulan September sebagai bulan misi. Yang mau mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa gereja ada karena misi dan gereja ada untuk melakukan misi. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara kita boleh terus memahami panggilan Tuhan ini. Ada banyak orang-orang yang Tuhan
sediakan di sekeliling kita yang harus kita layani. Kita bersyukur untuk hambanya Bapak Pendeta Hendra, Gembala Sidang kita, yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan kiranya Tuhan yang boleh memberkati Bapak Pendeta Hendra bersama dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan juga lah yang boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan ataupun juga persembahan yang lain untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja kita atau scan QR Code gereja kita. Mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Yohanes Setiawan Santoso dengan Saudari Febe Kristiani pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 10 pagi bertempat di Jalan Semeru 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Segenap rohaniwan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mengikuti donor darah pada tanggal 29 Agustus 2021. Berikut adalah nama-nama peserta donor darah. Kebaktian doa streaming Selasa 7 September 2021 akan dilayani oleh Pendeta Gindo Manogi dan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan 12 September 2021 akan dilayani oleh Pendeta Christian Sulistyo. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Shalom Jemaat GKKK Malang. Bidang Digital Ministry, Kalam Kudus Malang mengajak jemaat yang diberi karunia dan talenta untuk melayani dalam bidang digital ministry untuk bersama-sama melayani Tuhan. Untuk itu, kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu melayani dalam pelayanan berikut ini untuk bergabung bersama dengan kami. Dan bagi saudara-saudara yang ingin terlibat, boleh mendaftarkan diri saudara-saudara kepada nomor kontak berikut ini. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan di dalam ruang digital. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.